بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita memuji Allah Azza wa Jalla atas segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat keimanan, nikmat bermanhaj, beragama sesuai dengan agamanya Rasulullah dan para sahabatnya. Maka nikmat di atas kenikmatan, seorang bisa beribadah, berkeyakinan, mengamalkan agama Allah Azza wa Jalla seperti yang Nabi contohkan dan seperti sahabat yang telah dilihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmatnya kembali kepada Al-Quran dan hadis yang dengannya kita dapat menyaksikan secara jelas tentang ibadah dan pengamalan agama Islam. Dan itu perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam beberapa hadis, agar kita melihat bagaimana Nabi beribadah dalam salat. Contohnya, Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Di dalam masalah haji misalnya, Nabi mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah oleh kalian tata cara hajiku. Jadi memang kita beragama Islam, para jamaah, kita hendak sama dan menyamai tata cara ibadah Nabi SAW. Dan alhamdulillah kita walaupun tidak menyaksikan secara langsung Nabi kita Muhammad salat, sujud, ruku dan bagaimana beliau berwudu, kita dapat membacanya di hadis-hadis Nabi SAW. Makanya kita kembali kepada hadis, baca hadis tersebut. Sekarang banyak hadis-hadis sudah diterjemahkan, banyak tafsir-tafsir Al-Quran telah diterjemahkan. Bahkan Al-Quran diterjemahkan secara bebas, artinya kita dapat mudah memperoleh terjemahan Al-Quran
sebagai bantuan kita dapat memahami isi kandungan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Demikian. Kemudahan telah Allah bukakan bagi kita. Tinggal kita, apakah kita mau mempelajari Al-Quran sebagaimana para sahabat mempelajari Al-Quran. Para sahabat dulu, mereka mengatakan kita tidak akan lanjut ke ayat berikutnya sebelum kita hafalkan, kita amalkan makna ayat yang sedang kita dapati. Jadi ilmu yang didapatkannya, diamalkan, usaha untuk dipraktekkan, baru mereka lanjut kepada ayat berikutnya. Demikian cara mereka beragama Islam, sehingga mereka dapat mengamalkan Islam dengan sempurna. Ikhwani wa akhwati rahimani rahimakumullah. Kita masih menjelaskan atau membacakan hujjah-hujjah, dalil-dalil, argumentasi yang menyatakan akan wajibnya kita mengikuti sahabat dalam beragama Islam. Wajibnya kita mengacu kepada acuan para sahabat dalam beragama Islam. Tidak boleh kita membuat tata cara sendiri dalam beragama Islam, membuat konsep-konsep sendiri dalam beragama Islam. Kita katakan jangan membuat konsep-konsep sendiri karena memang banyak orang-orang membuat konsep cara beribadah dari zaman ke zaman para jamaah, bukan hanya sekarang saja. Dari zaman ke zaman. Dari zaman sahabat, bermunculan tokoh-tokoh penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan dikarenakan memang mengikuti cara berfikirnya, mau mengikuti tata cara bagaimana Nabi dan para sahabatnya mengamalkan agama Islam. Maka pentingnya kita mempelajari hujjah-hujjah ini agar kita kembali kepada kebenaran, cara kita memperbaiki umat ini. Antara dalil yang ke-8 yang menyatakan tentang wajibnya kita mengikuti sahabat, bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang jujur. Dalam surat At-Taubah ayat 119 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ini perintah. Di awal-awal ayat Allah memanggil orang-orang yang beriman agar orang-orang yang beriman ini manut dan taat, tunduk kepada apa yang akan disampaikan, baik itu hukum perintah atau larangan. Memang ada ayat diawali oleh ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dua kemungkinan, perintah yang wajib kita atau larangan yang kita wajib tinggalkan. Maka katakan, idza sami'tallaha yaqul ya ayyuhallazina amanu, jika engkau mendengar Allah berfirman memanggil kalian wahai orang-orang yang beriman, far'im, maka dengarkanlah baik-baik telingamu. Fa innahu imma amrun ya'murakallahu bih, karena kemungkinan perintah yang Allah wajibkan atas engkau agar au nahyun yunhakallahu an, atau kemungkinan kedua larangan yang larang kalian darinya. Dalam ayat ini, ayat At-Taubah, surat At-Taubah ayat 119, Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, takutlah akan hari akhirat, takutlah akan neraka jahanam,
Takutlah kalian ketika melintasi sirat, jalan yang jembatan tersebut tipis setipis rambut, tajam seperti tajamnya ujung pedang, tipis sekali. Kalian akan pasti melewatinya itu. Bahwasanya apa yang dibuat-buat dalam beragama dan juga dalam berfikir dan beragama itu hanya sementara saja. Namun sementara itu wujud oleh generasi-generasi yang akan mewarisi pemikiran menyimpang tersebut. Maka jangan lakukan. Buat konsep-konsep yang menyimpang dari kebenaran. Tetaplah berada di atas kebenaran, di atas wahyu. Tetaplah Anda berada di atas petunjuk Nabi dan pengamalan para sahabat. Agar kalian selamat di akhirat, yang mana akhirat tersebut kehidupan yang abadi. Maka takutlah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa kunu ma'as sadiqin, perintah agar kalian selalu bersama orang-orang yang jujur. Jadi seakan-akan Allah Azza wa Jalla menakut-nakuti kita dengan hari akhir, dan agar kita lebih tenang dan tidak takut berjalan sendirian. Engkau orang yang jujur. Engkau hendak bersama mereka agar kalian selamat di akhirat, takut dan berjalan di akhirat nantinya. Maka takutlah kepada Allah Azza wa Jalla. Fokuslah untuk ikut dan ittiba'. Fokuslah untuk mencontohi Nabi saja. Fokuslah pada pengamalan apa yang generasi mengamalkannya. Jangan pernah membuat cara-cara baru dalam beragama Islam, baik dalam keyakinan dan ibadah. Kalau memang Allah Azza wa Jalla syariatkan ibadah itu umum, waktunya bebas, maka jangan Anda cara dan menentukan waktu-waktunya. Karena itu sebuah waktu dan tempat jika dikhususkan ada dalilnya. Hari raya Idul Adha, Idul Fitri, kenapa pada tanggal 1 Syawal Idul Fitrinya, Idul Adha pada tanggal 10 Dhul Hijjah? Kenapa tidak lain hari aja? Karena memang dalil mengatakan hari itu memang. Jadi mengkhususkan hari dan waktu dan tanggal itu memang dari nas. Berarti pemahaman sebaliknya, ketika tidak ada nas, jangan dibuat-buat. Bukan membaca Al-Quran bebas waktunya para jamaah, silahkan cari waktu luang, bebas. Jangan dikhususkan malam Jumat saja, malah jangan dikhususkan pada surat-surat khusus saja. Kan kita demikian, itu. Karena memang juga pendahulu kita salafus saleh, para sahabat tidak mengajarkan demikian. Nabi tidak mengajarkan demikian. Lalu ajaran siapa yang kita amalkan? Ini hal kita renungkan jika kita ingin sampaikan kepada masyarakat mungkin, agar dakwah ini simpel sekali. Simpel sekali. Berziarah kubur, kapan waktunya bebas. Tidak ada penentuan dalam agama Islam. Silahkan cari waktu yang, maka jangan dikhususkan. Jangan ditentukan waktu dan tempat. Misalnya selesai Idul Fitri, beramai-ramai orang ke kuburan. Tidak menunggu Idul Fitri. Sekarang pergilah ziarah ke kubur manapun. Seorang sibuk bekerja dalam seminggu, waktu luangnya hanya hari Jumat, maka dia pergi ke kuburan, berziarah kubur. Kebetulan memang hari Jumat yang kosong, silakan. Itu bukan termasuk mengkhususkan waktu dan tempat, bukan. Demikian perayaan-perayaan para jamaah, Islam telah memberikan kita perayaan hari raya dua saja, Idul Fitri, Idul Adha. Maka jangan dibuat perayaan-perayaan. Sekarang banyak perayaan, hari ulang tahun dan semacamnya. Nabi Muhammad SAW. Ada juga sekarang istilah harisannya. Kami itu tidak dapatkan itu. Ya. Termasuk hari kemarin ya. Jadi kita biasa saja, karena adalah sama di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka mari ihtifal, merayakan hari tersebut butuh dalil dan nas. Kiranya kalau kita dipaksa oleh pemerintah, maka dibolehkan kan darurat. Namun jika tidak ada, maka kita kembali kepada agama kita. Tentu semua kita bahagia dan bersyukur atas kita. Maka kita hendak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar selalu kita berdoa setiap hari mungkin
membaca doa yang memang diajarkan, ada doanya. Rabbal balada aminah, ya Allah jadikan negeri ini aman dan sentosa. Kita butuh doa ini para jamaah, terutama kita sering dilanda dengan musibah-musibah, bumi dan tsunami dan juga apalagi gunung meletus, banyak sekali kegoncangan bumi kita ini. Akan doa tersebut. Jadi tidak diperkenankan menunggu waktu-waktu hari-hari ini untuk doa yang tersebar itu. Rabbi ja'al hadzal balada aminah. Doakan Indonesia dengan keamanan, karena pasti kita cinta Indonesia dan seluruhnya. Kembali kita kepada ajaran Nabi dan para sahabat. Maka yang kita baca ini selalu mengajurkan agar kita bersama mereka, sepakat dalam semua hal pengamalan agama Allah. Wahai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman Allah Azza wa Jalla, wa kunu ma'as sadiqin, hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Qala ghairu wahid min as-salaf, berkata salah seorang dari ulama salaf, hum ashabu Muhammad, maksudnya mereka yang jujur ini adalah billah. Lihat, para ulama salaf mengatakan bahwasanya hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Ini maksudnya Rasulullah SAW. Wala raiba annahum a'immatus sadiqin, maka tidak diragukan lagi bahwa imam-imam yang jujur. Wa min ba'dahum, maka setiap orang yang jujur setelah mereka, yaitu para sahabat, fabihim fi sidqihi, maka mereka lebih berhak untuk diikuti kejujurannya atau pada kejujurannya. Bal haqiqatu sidqihi, bahkan hakikat kebenaran seseorang dan itu mengikuti orang tersebut. Jadi kejujuran seorang dalam bersamanya itu mengikuti mereka, wa kaunihi ma'hum, dan mereka. Maka agar kita jujur dalam mengikuti para sahabat, kita hendak bersama mereka, kata. Dan itu hakikat daripada kejujuran kita. Jika kita ingin jujur bersama, Allah mengatakan wa kunu ma'as sadiqin, hendaknya kalian bersama orang-orang yang, maksudnya para sahabat. Berarti kita jika ingin jujur seperti mereka jujur, buktinya adalah kita ikuti mereka. Itu buktinya. Kita ingin menjadi orang yang jujur, tidak menjadi pengkhianat, lalu kita tidak mengikuti mereka, tidak di barisan mereka, ini tidak dikatakan kita ingin seperti mereka. Makanya kuncinya adalah seorang mengikuti mereka, dan itu bukti kecintaan dan bukti kejujuran seseorang ingin bersamanya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah ya Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Nabi dipesankan agar para sahabat yang beriman pada zaman Nabi SAW, jika mereka cinta Allah, maka ikuti Nabi Muhammad. Orang-orang musyrik para jamaah yang menyembah patung dan berhala, sujud di hadapannya meminta syafaat, mereka mengakui Allah Azza wa Jalla. Mereka berdoa kepada Allah juga. Jadi mereka cinta Allah. Makanya mereka sujud. Sujud kan ibadah. Doa ibadah. Maka itu artinya mereka cinta Allah. Namun harus pembuktian dengan mengikuti nabinya. Ketika orang musyrik mengaku cinta dengan Allah, namun tidak mengikuti nabinya, maka cinta mereka tidak ada artinya. Ya enggak? Orang musyrik ini orang Yahudi Nasara. Mereka bangga dengan kelompoknya. Dalam Al-Quran disebutkan ada, kami ini anaknya, nahnu abana'ullah. Kami, orang Yahudi mengatakan kami anak-anaknya Allah. Jadi kami ini golongan Allah, demikian. Orang Nasrani juga demikian katanya. Kami juga
anak-anak Allah. Artinya kami ini suka Allah, senang dengan Allah. Tapi tidak dikatakan mereka cinta Allah selama mereka menyelisihi Nabi yang diutus kepada mereka. Nabi Muhammad diutus, mereka ingkari, maka mereka tidak dikatakan cinta Allah. Karena itu bukti cinta seseorang mengikuti Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian benar-benar cinta Allah, maka ikuti aku, kata Nabi. Allah akan mencintai kalian. Jadi sejatinya mereka cinta Allah tidak. Tidak. Mereka tidak cinta Allah. Mereka belum mencintai Allah dikarenakan tidak mengikuti Nabi Muhammad, tidak beriman dengan Nabi Muhammad. Demikian hakikat cinta, kita mengikuti orang yang kita cintai. Imam Syafi'i mengatakan dalam bait syairnya, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu." Jika engkau benar jujur mencintainya, engkau akan taati ia. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena sesungguhnya seseorang sangat taat manut kepada yang dicintainya, kepada kekasihnya. Kalau kita merasa kita kekasih Allah, kita wali Allah, ikuti Allah. Apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, yaitu mengikuti para nabi dan rasulnya. Kalau kita merasa cinta kepada Nabi, Habib, kita cinta Nabi, Nabi kekasih kita, maka ikuti Nabi. Segala arahan dan segala perintahnya dilakukan, segala larangannya ditinggalkan. Demikian. Sebagaimana kita cinta dengan orang yang kita cintai dari kekasih kita, maka kita hendak manjakan ia, kita belikan apa yang dia suka, menuruti apa yang dia inginkan, mengikutinya. Demikian hakikat cinta, dan itu fitrah manusia. Kenapa fitrah manusia ini tidak dijalankan dalam kecintaan kepada zat yang maha kuasa Allah Azza wa Jalla? Makanya mereka sangat melakukan pengkhianatan dan pendustaan ketika mereka mengaku-ngaku cinta Allah, akan tapi masih kufur, masih menyembah patung dan berhalanya, tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Maka demikian juga kalau kita cinta para sahabat, cinta Abu Bakar, Umar, Uthman dan para sahabat semuanya, maka ikuti mereka. Ikuti tata cara ibadah mereka, keyakinan mereka. Kita mengikuti mereka. Dan kita bangga dengan nisbatan diri kita, penggolongan diri kita kepada para sahabat, dikarenakan mereka orang saleh. Maka bukti cinta kita kepada para sahabat adalah mengikuti manhaj mereka, yaitu manhajus salaf. Metode cara mereka beragama kita ikuti, kita selalu sejalan dengan mereka dan bersama mereka. Itulah makna wa kunu ma'as shadiqin. Hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Maka terbukti para jamaah orang-orang yang setia bersama para sahabat sampai akhir zaman, mereka lah yang akan selamat akidah dan manhajnya, ibadahnya. Maka kelompok-kelompok penyimpangan-penyimpangan yang terjadi maka dikarenakan tidak bersama para sahabat, tidak jujur sebagaimana para sahabat jujur dalam beragama Islam. Para sahabat dikatakan jujur dalam beragama karena mereka mengamalkan apa yang Nabi ajarkan. Itu para sahabat. Sehingga oleh kejujuran tersebutlah mereka dijadikan panutan. Dan kita akan mengikuti mereka dalam beragama. Berikutnya dalil yang ke-9 yang mengatakan wajibnya kita mengikuti pemahaman sahabat dan manhajus salaf. Dikarenakan para sahabat ini adalah umat pertengahan. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 143, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Dan demikianlah kami jadikan kalian, ja'alnakum. Kum ini dhamir antum, kalian. Berarti maksudnya para sahabat yang hidup di zaman Nabi. Ini selalu kita tegur atau selalu kita singgung dhamir ini.
Karena kalau maksudnya engkau Muhammad umat yang paling pertengahan, bukan ja'alnakum bahasanya, ja'alnaka anta. Tapi di sini khitabnya ja'alnakum. Demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan. Litakunu syuhada, agar kalian, berarti banyak, agar kalian menjadi saksi 'alan nas, kepada manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan rasul akan menjadi saksi atas kalian. Kesimpulannya bahwasanya para sahabat di sini dijadikan saksi, sebagai saksi di akhirat atas amanahnya Nabi kita Muhammad, dan sebagai saksi atas umat Nabi Muhammad. Berkata Ibnu Qayyim mengomentari ayat di atas, wa wajhul istidlal bil ayah, segi pendalilan dari ayat di atas, wajibnya kita mengikuti sahabat, annahu subhanahu akhbara annahu ja'alahum ummatan wasata, di mana Allah Azza wa Jalla di sini mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah menjadikan mereka para sahabat umat yang wasata, pertengahan. Maksudnya umat pertengahan ini ay khiyaran udulan, umat pilihan dan umat yang adil. Itu maksudnya. Umat yang adil, tidak lebih tidak kurang, pertengahan. Hadza haqiqatul wasti, inilah hakikat pertengahan. Fahum khairul umami wa a'daluha, maka mereka para sahabat ini umat yang paling baik, generasi umat yang paling baik dan yang paling adil. Paling adil dalam aqwalihim wa a'malihim wa iradatihim wa niyatihim. Mereka paling adil dalam perkataannya, dalam amalannya, dalam niat dan keinginan mereka. Adil sekali. Pas, tidak kurang, tidak lebih. Artinya tidak gulu, tidak melampaui batas yang telah Islam ajarkan. Nabi ajarkan garisnya ini batasannya. Mereka tidak melebihinya dan juga mereka tidak menguranginya. Ini para sahabat, sehingga dikatakan umat pertengahan, tidak kurang, tidak lebih. Nah, kita para jamaah kurangnya atau lemahnya kita tidak bisa seperti itu. Maka jika kita ingin selamat seperti para sahabat, kita hendak menjadi umat pertengahan seperti mereka. Dalam ibadah kita pertengahan, jangan gulu, jangan berlebihan, ya kan? Kita banyak berlebihan. Memang demikian, para ulama menyebutkan, kalau salah Ibnu Qayyim menyebutkan, semua perintah Allah Azza wa Jalla ini, setiap perintah yang Allah perintahkan, kata Ibnu Qayyim, pasti ada campur baur syaitan di situ. Ada dua tipu daya syaitan dalam setiap perintah Allah Azza wa Jalla. Pertama, bagi orang yang semangat melakukan perintah, ini dibuat kurang perintah tersebut, sehingga ingin ditambah-tambah berlebihan-lebihan. Jika didapatkan oleh syaitan ini orang yang sifatnya kurang kuat melakukan perintah, maka dibuatnya ringan perintah tersebut. Jadi ringan juga ditinggalkan, dilalaikan. Demikian. Maka kesesatan dari zaman ke zaman demikian juga. Jadi karena memang gulu berlebihan. Yang seharusnya seorang tersebut berada di atas garis yang telah digariskan, di atas di dalam pagar yang telah diberikan batas-batasannya. Salat jam sekian, sekian rakaatnya. Haji di tempat ini dan waktunya tertentu, demikian. Maka jangan kita melampaui batas, demikian. Dan pada zaman Nabi ada orang-orang dari sahabat yang ingin banyak-banyak beribadah. Kita sering dengar 3 kelompok seorang sahabat yang datang kepada Nabi, bertanya bagaimana Nabi itu beribadah, katanya. Datang kepada Ibunda Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana Nabi itu beribadah? Maka dikabarkan Nabi itu kalau malam salat malam, tidur juga. Nabi itu kalau puasa, beliau juga berbuka.
Nabi itu juga menikah. Jadi tidak semua ibadah semua waktu beliau. Sahabat yang 3 orang ini melihat kayak kurang itu. Sedikit amalan Nabi. Anggapannya. Sehingga di antara mereka ada yang mengatakan, kalau begitu saya akan berniat, akan qiyamul lail terus, tidak tidur sampai pagi. Sampai subuh maksudnya. Ada lagi salah satu yang mengatakan, saya akan banyak-banyak ibadah, tidak berbuka, akan puasa setiap hari terus. Biar banyak ibadah puasanya. Itu maksudnya. Ada lagi yang mengatakan, ini kalau menikah menyibukkan. Belum lagi punya anak, belum lagi punya istri 2, 3 ya, menyibukkan. Tidak usah menikah. Begitu niatnya. Maksudnya, agar dia bisa fokus ibadah. Itu maksudnya. Berlebihan. Makanya Nabi mengatakan, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kalian yang mengucapkan hal ini tadi, ana atqakum lillah wa akhsyakum lah, kata Nabi. Saya ini orang yang lebih bertakwa dari kalian dan lebih takut kepada Allah. Walakinni aqumul lail wa anam, akan tapi saya qiyamul lail dan juga tidur. Wa asumu wa uftir, dan saya juga berpuasa dan saya juga berbuka. Wa atazawwajun nisa, saya juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci sunnahku, yaitu salat malam, tidur juga, puasa ada juga tidak puasanya, dia juga menikah, bermuamalah, maka barang siapa yang tidak suka dengan tata cara hidup beragama seperti itu, maka dia bukan golonganku. Tidak ada seorang hanya ibadah terus berpuasa terus demikian. Karena Allah lebih tahu kita itu butuh makan, butuh istirahat, butuh kesana dan kemari. Sehingga kalau dibuat puasa terus, banyak nanti meninggal karena kelaparan dan lemah fisiknya. Demikian. Bahkan sahabat yang mengatakan, ya Nabi, aku lebih bisa lagi puasa setiap hari, Nabi. Tapi Nabi mengatakan tidak, jangan lakukan. Cukup puasa Daud saja. Sehari puasa, sehari enggak. Itu maksudnya. Maka di akhir masa tua beliau, sahabat yang bertanya, saya lupa namanya, dia mengatakan, aduhai seandainya aku memang ambil arahan Nabi yang tadi puasa, anggaplah puasa Senin Kamis kan tidak terlalu banyak itu, maka saya akan kuat di masa tuaku. Demikian. Karena dapat dirasakan pengaruh melelahkan diri dengan ibadah itu di masa tuanya. Tapi Masya Allah, mereka orang-orang yang berniat baik. Demikian, zaman ke zaman memang ada niat untuk berlebihan. Ini suatu kelompok demikian. Yahudi kenapa sesat mereka? Atau musyrik? Orang musyrik kenapa sesat? Kenapa mereka kafir? Orang musyrik karena dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh, manusia dalam keadaan fitrah, tauhid, hanya Allah yang diibadahi. Tidak pernah mengenal sujud patung seperti apa caranya, bagaimana keyakinan, tidak ada zaman Adam dan seterusnya sampai ke zaman Nabi Nuh. Pergeseran, kalau kita ada papan tulis bisa ditulis, pergeseran dari Nabi Adam ke Nabi Nuh itu pelan-pelan bergeser manusia dari garis yang lurus ke samping. Sehingga Nabi Nuh diutus agar mendakwahkan mereka. Makanya Nabi Nuh umurnya ratusan tahun. Karena berdakwah kepada manusia yang menyimpang fitrahnya, yang seharusnya ibadah kepada Allah, pelan-pelan didakwahi. Nabi Nuh mengatakan, generasi ini tidak mau beriman, tidak mau lagi ke tauhid. Biar mereka enyah, meninggal barangkali anak keturunan mereka. Tidak juga. Terus sampai ratusan tahun anak keturunan mereka tidak ada yang beriman, tidak ada yang kembali ke tauhid. Sehingga akhirnya Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu di atas gunung. Lalu naiklah di situ orang-orang beriman bersama Nabi Nuh. Masuk juga naik hewan-hewan. Kenapa? Karena ini semacam repres ya namanya, atau restart. Jadi orang yang dahulu ditenggelamkan semuanya. Sehingga orang yang selamat itu di kapal Nuh saja. Hewannya di situ, mungkin macam-macamnya hewannya kita sebut, yang sampai saat ini kita melihat banyak hewan. Mungkin induknya sudah naik di kapal Nabi Nuh. Sehingga turun mereka lalu melangsungkan kehidupan tahap kedua. Demikian. Karena memang penyimpangan awalnya demikian, suka dengan orang-orang soleh dan berlebihan. Ya kan? Orang soleh, nikmat kita melihatnya, senang hati melihatnya. Namun gulunya mereka ketika sudah meninggal, masih juga dia diminta doanya. Bahkan syaitan membuat tahap-tahapan yang sangat berbahaya.
yang awalnya digambar, dilukis sehingga diibadahi. Makanya Nabi mengatakan orang Yahudi Nasara ini adalah asrarul khalq. Orang Yahudi Nasara disebutkan dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi melaknat, Allah melaknat, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka masjid. Apa itu untuknya? Apa untungnya? Apa tujuannya? Untuk ibadah para jamaah. Merasa kurang dengan apa yang telah diperintahkan. Dibangunlah masjid di atas kuburan para nabi. Yang seharusnya kuburan itu hamparan yang sepi, tidak ada orang di sana ramai-ramai. Dibuat masjid jadi ramai. Ibadah. Mengagungkan orang soleh berlebihan. Dan dari zaman ke zaman demikian. Itulah kenapa juga asal-usul gambar juga makhluk hidup dan foto tersebut dilarang sebenarnya. Karena memang asal-usulnya itu yang menyebabkan sesatnya manusia. Untuk mengenang masa lalu orang-orang yang soleh. Lihat pergeseran manusia. Dan bagaimana Allah mengutus orang Nabi dan Rasul untuk menyatukan lagi, mengembalikan manusia ke jalan fitrah mereka. Taib. Ini gulu. Ada lagi kelompok yang kedua tadi, orang yang memang malas melakukannya, sehingga dia meninggalkan salat, meninggalkan sunnah, meninggalkan syariat. Ini kelompok kedua yang syaitan mempunyai perangkap bagi mereka yang lemah melakukan perintah, dibuatnya malas beribadah sehingga meninggalkan salat ringan, melanggar hukum-hukum Allah ringan. Ini orang yang taksir, ya, yang orang gulu tersebut berlebihan. Para sahabat, para jamaah pertengahan, tidak gulu, tidak juga mengurangi. Ini para sahabat. Makanya mereka manusia terbaik, umat pertengahan, adil dia. Maka pantaslah mereka dijadikan sebagai acuan dalam beragama Islam. Kalau Nabi, ya pilihan Allah ya. Jelas soleh ya, jelas pilihan, jelas manusia mulia Nabi. Ini sahabat yang kayak kita, punya nafsu juga, punya kepentingan dunia dan sibuk dengan dunia. Para sahabat seperti kita. Namun mereka sudah menjadi orang yang baik, soleh, adil, karena mereka mentaati nabinya. Maka jadilah para sahabat ini fondasi dalam kita beragama Islam, mengamalkan agama-agama Allah Azza wa Jalla. Demikian. Sehingga menjadilah para sahabat itu pilihan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah memilih nabi-nabinya dan rasulnya. Demikian. Maka penting kita kembali kepada manhaj salaf, metode para sahabat beragama Islam, dan itu jalan keselamatan. Wa bihadza istahaqqu an yakunu syuhada' lirrusuli ala umamihim yaumil qiyamah, kata Ibnu Qayyim. Karena mereka para sahabat sebaik-baik umat dan seadil-adilnya mereka dalam perkataannya, amalannya, niatnya dan maksudnya. Kita ini banyak punya maksud, niat-niat, rencana-rencana ya kita. Sama dengan mereka. Namun mereka baiknya dijaga. Ada niat-niat yang baik mereka lakukan, yang enggak tidak. Demikian. Contoh gampang saja. Melakukan sesuatu mereka selalu berpikir apa akibatnya. Diam mereka, lebih baik berdiam mereka. Ya kan? Ini yang kita butuh mencontohi sahabat. Kita mungkin banyak mengucapkan, menulis konsep, berpikir, membuat cara-cara, ternyata tidak baik hasilnya. Demikian. Maka ambillah contoh para sahabat yang mereka menahan diri mereka. Banyak hal yang kalau kita contohkan dalam penyimpangan akidah, keyakinan misalnya, mentakwil sifat-sifat, mereka kan menahan diri. Allah bersemayam atas arsy. Itu maknanya mereka mengatakan menguasai. Mereka menahan diri untuk mengatakan menguasai. Demikian itu. Sahabat buktinya mereka itu menahan diri dari ucapan atau pikiran yang tidak pernah diajarkan Nabi. Jadi mereka ini para sahabat menjadi saksi di akhirat. Dan seorang yang dijadikan saksi para sahabat ini menunjukkan mereka baik, manusia adil. Dan sifat saksi itu memang harus adil, tidak boleh loyal ke sana ke sini. Tidak boleh miring ke sana ke sini. Demikian, saksi itu harus adil.
Karena kalau kita bawa saksi yang dia, misalnya kita adili 2 orang, bawa saksi, ini keluarganya, pasti dia akan loyal ke keluarganya, demikian. Makanya saksi itu amanah. Dia harus memberikan persaksian yang adil, tidak dukung ini, tidak dukung sana. Yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan. Saksi. Para sahabat dijadikan saksi di akhirat atas amanahnya Nabi Muhammad, bahwasanya beliau telah sampaikan semua amanah. Dan itu yang beliau sampaikan di Haji Wada di akhir hidup beliau. Pada saat Nabi berkhutbah di hadapan manusia semuanya, beliau mengatakan, ala hal ballagtu, apakah aku telah sempurnakan, aku telah sampaikan semua agama Allah? Maka para sahabat yang ada di hadapannya mengatakan, Allahumma na'am, iya, engkau telah sampaikan semuanya. Sehingga tidak ada lagi hujah bagi kita untuk mencari-cari sesuatu yang belum diajarkan, kita mengamalkannya. Tidak ada. Itu bid'ah. Tidak ada hujah bagi orang yang mengamalkan bid'ah yang memang karena Nabi tidak pernah ajarkan. Dan para sahabat saksi daripada amanahnya Nabi Muhammad telah menyampaikan semua agama. Itu artinya semua yang kita lakukan dan tidak pernah diajarkan Nabi, itu bukan dari agama Allah Azza wa Jalla. Baik. Sudah waktunya Pak ya. Baik, kita akhiri, insyaallah kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Qul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.